Hai, welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku akan ngebahas my top 5 loose powder lokal. Dan ini aku ngebahasnya random aja, jadi aku nggak ada yang urutan paling pertama paling bagus, urutan kedua, 3, 4 dan lain-lainnya nggak ada ya. Jadi ini aku random aja. So ya, mari kita mulai. Produk pertama ini ada dari SK, ini yang Flawless Micro Setting Powder. Dia ada beberapa warna. Dan ini ada dua packaging gitu ya, ada dua model packaging. Ada yang transparan seperti ini. Tuh, jadi kalian bisa melihat isinya, isi produknya. Yang satu lagi nggak ada. Oke, aku akan ngejelasin dulu mengenai klaimnya. Klaimnya, loose powder ini dia itu bisa ngebuat makeup kamu jadi lebih mulus karena dia akan ngeblur pori-pori dan ngebuat makeup kamu juga lebih tahan lama tanpa kerasa cakey atau terlalu berat. Nah, ini tuh ada beberapa warna. Sekarang aku akan ngebahas personal experience aku pakai SK loose powder ini. Jadi aku tuh kalau nggak salah pakai yang custard, tapi kayak sekarang tuh udah terlalu kuning ya di aku. Jadi aku suka campur custard sama vanilla karena vanilla setahu aku loose powder tuh yang paling terang. Tapi sekarang mereka juga ada yang translucentnya, jadi nggak ada warnanya. Nah, yang aku suka dari loose powder ini aku setuju banget karena ngebuat makeup kamu jadi kelihatan lebih mulus. Terus rasanya nggak berat sama sekali, dan karena dia ada warnanya juga warna warm, jadi ngebuat makeup kamu tuh nggak kelihatan pucat. Di kulit aku yang normal to dry ini aman banget. Dia memang finishnya matte tapi nggak ngebuat kulitnya tuh jadi kayak ketarik banget. Untuk yang kulitnya oily, ini menurut aku juga cukup bisa menahan minyak, walaupun tergantung ya oily-nya apakah oily banget atau enggak gitu. Karena kadang aku tuh suka gampang oily di bagian T-zone. Biasa di bagian hidung sih paling cepet banget berminyaknya, tapi kalau pakai ini tuh aman banget. Untuk puffnya sendiri aku juga suka banget karena lembut dan mengaplikasikan bedak tuh enak gitu. Dan ini uniknya dia tuh kayak ada netnya gitu di dalam, jadi bisa menyaring loose powdernya biar nggak terlalu banyak. Nah, kadang aku tuh suka susah untuk ngambil produknya karena netnya ini kayak kadang tuh suka terlalu sedikit, jadi aku suka pindahin ke tutupnya baru aku pakai gitu. Oh ya, di sini juga ada kaca. Ini kacanya belum aku buka ya, jadi masih buram. Cuman ya oke lah. Untuk harga sendiri aku udah cek di websitenya 165.000 dengan kualitas yang oke banget. Terus udah gitu isinya juga nggak sedikit, nggak terlalu banyak juga, jadi pas lah ya. Dan pakainya juga nggak terlalu banyak-banyak kok, jadi oke banget sih. Kalian harus punya yang SK ini. Produk kedua ini ada loose powder dari Wardah Color Fit. Ini yang mattifying powder. Kalau dari websitenya ada 4 warna dan ini yang aku pakai 22N Light Ivory. Untuk klaimnya sendiri produk ini tuh matte finish. Terus dia juga ada perlindungan UVA dan UVB-nya. Terus dia juga ada skin match teknologinya, dimana katanya ini bisa menyatu gitu loh sama warna kulit. Dan aku setuju banget karena somehow setiap aku pakai loose powder ini tuh kayak nyatu gitu loh di make up aku. Misalkan aku pakai foundationnya juga agak terlalu terang, terus udah gitu aku pakai si loose powdernya Wardah Color Fit ini, dia tuh jadi masuk gitu loh sama warna kulit aku, jadi oke banget sih. Nah, menurut aku pribadi kelebihan dari loose powder yang berwarna itu jadi ngebuat make up kalian tuh terlihat lebih berat, bukan kerasa ya, which is good. Nah, kalau SK tuh setahu aku dia ada 4 warna ya, 4 sih seingat aku. Kalau yang Wardah Color Fit juga ada 4 warna, tapi ini Wardah Color Fit ini loose powdernya dia ada warna yang gelapnya juga, lebih gelap daripada punyanya SK. Untuk puffnya sendiri menurut aku B banget ya, B banget karena kurang puffy. Cuman aku masih suka pakai sih. Terus udah gitu dia juga ada netnya, kayak ada jaring-jaringnya gitu, cuman lebih besar daripada punyanya SK. Dan untuk isinya sendiri ini itu 15, sedangkan SK tadi aku lihat tuh di 12 gram. Jadi lebih banyak punyanya si Wardah Color Fit. Untuk harga sendiri kalau aku lihat itu di 84.000 kalau nggak salah. Ini ada loose powder yang menjadi kecintaan aku banget karena kalian juga udah tau lah ya, sering banget aku bikin makeup tutorial di YouTube, di Instagram. Aku pakai si loose powdernya Mizu Airlight loose powder ini, dan ini udah kesekian botol kayaknya aku pakai loose powdernya mereka. Aku akan ngasih tahu dulu klaim dari loose powder ini apa. Klaimnya simple aja, jadi ini adalah lightweight setting powder yang bisa masuk ke all skin tone, bisa menyerap minyak berlebih tanpa ngebuat kulit jadi terasa terlalu berat. Yang aku suka sama loose powder ini karena memang ringan banget sesuai dengan namanya, airlight. Jadi aku pakai daily, ini aman banget, enak banget di wajah. Bahkan ketika aku lagi nggak pakai makeup ya, misalkan kayak aku cuma pakai sunscreen aja gitu, terus udah gitu aku mau pakai cream blush sedikit, langsung aku timpa pakai si loose powder ini, rasanya tuh kayak enak dalam artian tuh nyaman gitu loh. Jadi di muka juga nggak terlalu berminyak, terus udah gitu nggak kusam juga. Nilai plusnya dari loose powder ini bisa ngebuat makeup aku jadi tahan nggak kusam.
Nah, saking ringannya, tapi kalau misalkan tadi SK, Wardah Color Fit, dia itu klaimnya bisa ngebuat makeup kamu jadi lebih mulus gitu ya. Dia kayak ada teknologi dimana bisa ngeblerin pori-pori. Tapi kalau kalian mau nyari loose powder, setting powder yang super ringan, yang nggak terlalu butuh ngeblerin pori-pori, tapi pengen nge-keep wajah kalian tuh stay matte, aku sangat menyarankan si Mizu ini. Untuk harga sendiri aku cek di websitenya 112.700. Untuk ukurannya 20 gram, lebih banyak lagi. Next, di sini aku punya Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Dan ini adalah seri makeover yang memang untuk kulit yang dry alias kering. By the way, gue seneng banget ya dari tadi ngomong. Kalian mungkin salah fokus sama kuku aku gitu ya, karena kayak jarang-jarang gue pakai kuku palsu. Ini bukan kutek, ini bukan gel kayak nail art yang gitu-gitu, tapi ini kuku palsu. Jadi gampang banget kan, kayak kalau misalnya aku mau bikin video, mau bikin unboxing, bikin konten gitu ya, yang kayak membutuhkan lihat kuku cantik, aku mencoba untuk pakai kuku palsu ini. Cute ya, jadi kayak sorry, Nora. Aku akan ngejelasin klaimnya. Jadi klaimnya, si loose powder ini itu cocok untuk kulit yang kering, dimana ini bisa mencegah tampilan makeup kalian jadi flaky. Dan selain menyamarkan pori-pori, produk ini tuh juga ada UV protectionnya, alcohol free dan juga non-comedogenic. Oke, jadi mohon didengarkan baik-baik buat teman-teman yang memiliki kulit super kering, karena ini akan cocok sama kalian. Biasanya loose powder itu dia punya kinerja lebih menyerap minyak daripada compact powder. Nah, kalau kalian takut nih yang punya wajah kering, kalian takut pakai loose powder, kalian harus cobain dari makeover ini. Loose powder ini dia smooth banget di wajah. Terus dia ada sedikit banget partikel shimmer yang gak kelihatan sih pas sudah dipakai. Cuman kalau kalian foto atau kalian ngaca, malah kelihatan wajah kalian tuh glowing gitu. Shimmernya sama sekali nggak ganggu dan nggak begitu kelihatan. Di antara loose powder lainnya, ini adalah loose powder yang paling kecil. Ini bisa dilihat puffnya juga kecil nih ya. Tapi enak sih buat mengaplikasikan kayak di bawah mata gitu. Terus dia juga ada netnya. Cuman karena aku suka susah ngambil produk di dalam netnya, jadi lagi-lagi tepuk-tepuk bedaknya ke bagian tutup loose powdernya. Ini ukurannya 8 gram. Dari tadi aku ngomong ukuran ya, maksud aku bukan ukuran tapi isinya. Ini 8 gram isi dari si Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Dan harganya itu 120.000. Yang terakhir ini ada dari brand baru tapi udah heboh di mana-mana, of course, yaitu Mother of Pearl. Ini juga jadi salah satu loose powder yang lagi sering aku pakai banget. Selain si Mizu Airlight ini, aku juga lagi suka pakai si Mother of Pearl ini. Oh ya, aku lupa, aku harus ngebahas dulu mengenai klaimnya. Jadi klaim dari loose powder ini, dia bisa ngeblur pori-pori, bikin makeup kamu tahan lama tanpa adanya flashback ataupun white cast. Cocok untuk baking dan juga touch up. Klaimnya loose powder ini juga aman untuk semua jenis kulit, jadi oily bisa, kering bisa, normal juga bisa. Nah, alasan aku kenapa aku suka banget sama loose powder ini dan lagi sering aku pakai, jadi emang berawal dari aku dikirimin dulu sampel size-nya waktu itu belum launching ya si produknya. Terus ternyata aku suka banget karena bener-bener bikin makeup kamu tuh mulus. Jadi efek dari loose powder ini, waktu itu Tasya sempat bilang katanya kalau pakai loose powder ini bikin wajah lo tuh kayak pakai filter Paris, dan aku setuju. Karena beneran ini loose powder, tapi tuh tingkat coveragenya tuh oke banget kayak compact powder. Bener-bener mulus banget tapi nggak kerasa berat sama sekali. Ini translucent jadi nggak ada warnanya. Jadi hopefully ini bisa cocok ya untuk ke semua warna kulit. Untuk puffnya sendiri aku suka banget, enak banget. Ini puff high quality menurut aku. Di antara loose powder lainnya, paling favorit aku tuh ini si puffnya. Terus untuk mengambil produknya sendiri, dia kayak ada sealnya gitu, apa sih, plasternya. Terus kita bisa buka dan ada ya kayak loose powder pada umumnya sih. Yang lainnya kan ada netnya, ini nggak ada netnya. Ini isinya 8,5 gram dan harganya 100 berapa, Michelle? 149.000. So guys, itu tadi my top 5 loose powder lokal. Semoga kalian bisa terbantu dengan review ini. Kalau kalian ada saran nextnya aku bikin video apa, langsung komen di bawah. Misalkan kalian mau aku bikin another top 5 untuk produk lainnya, boleh banget. I hope you guys enjoy the video. Semoga video kali ini bisa menghibur, menjadi inspirasi dan juga referensi buat teman-teman. I'll see you guys next time. Bye bye. Love you. Mwah.